Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing mengenai perjuangan saya mengelola kebun yang saat ini kebun saya sudah tertanam 2,5 hektar dan 2,5 hektar lagi baru akan saya tebang, dan nanti insya Allah bulan 11 akan saya tanam. Dan ini kebun yang kedua. Kebun saya yang pertama itu sudah usia 5 tahun, sudah panen dan benihnya benih abal-abal. Dan ini kebun saya yang kedua, ini BL1 Lonsum usia 17 bulan. Ini Simalungun, PPKS Simalungun usia 13-an bulan, dan di bawah ada Dumpi, dan kemudian ada 239 usianya sekitar 4 sampai 6 bulan. Dan mengapa dalam luasan yang hanya 1,5 hektar ini saya tanam berbagai varietas atau multivarietas? Bukan saya ingin uji coba mana yang baik, mana yang bukan, teman-teman. Namun ini murni karena keterbatasan biaya yang saya miliki. Nah, yang akan saya ceritakan bagaimana saya mengelola kebun saya ini dengan biaya yang seadanya atau yang cepat. Saya bukan pamer, teman-teman. Saya sudah punya 5 hektar atau apapun lah seperti itu. Namun yang ingin saya harapkan bahwa semangat yang saya miliki itu bisa tertular bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang. Saya juga sedang berjuang, teman-teman, sedang ngos-ngosannya. Ini musim trek yang menghasilkan itu benih abal-abal dan lumayan sangat-sangat mengecewakan. Dan ini kebun saya masih butuh perawatan semuanya, dan saya belum bisa menghasilkan dari sini, dan benar-benar saya ngap untuk saat ini, teman-teman. Namun tekad batu, semangat api yang saya miliki tidak pernah kendor, dan harapan serta mimpi saya selalu saya tanamkan untuk diri saya dan keluarga saya. Dan saya harap bahwa nanti kedepannya kebun yang saya miliki itu bisa mensejahterakan keluarga saya. Itu yang selalu saya tanamkan. Nah, dalam video sebelumnya saya pernah bercerita bahwa pengalaman saya dari nol atau perjuangan saya dari nol tidak memiliki tanah hingga saya memiliki tanah 5 hektar lebih itu, teman-teman. Saya cerita di sana. Saya awalnya berjuang sebagai tenaga kesehatan honorer dan tidak menghasilkan apa-apa. Saya nikah muda dan saya pun bercerai dengan istri pertama, dan seperti itu seterusnya ada di video dalam VT dalam channel ini. Silahkan kalian bisa tonton kisah saya, semoga bisa menginspirasi. Namun teman-teman, yang akan saya ceritakan bukan bagaimana saya mendapatkannya. Pada waktu itu saya memang bercerita saya mengambil pinjaman di bank, dan ada yang berkomentar itu riba. Kemudian ada yang menjat saya, menghakimi bahwa hidup saya tidak akan baik-baik saja. Ada yang selalu tidak beruntung atau sial, dan itu adalah hak masing-masing, teman-teman. Saya tidak akan membahas ke ranah tersebut. Itu adalah pendapat masing-masing, keyakinan masing-masing. Kalau teman-teman menganggap itu riba dan tidak baik untuk kehidupan keluarga, ya monggo jangan dilakukan. Namun ya, kita di penduduk Indonesia ini berbagai macam ras, suku, dan agama, kita saling menghormati saja. Jadi ya, jangan menjudge setiap orang itu salah dan menganggap bahwa diri kita paling baik. Itu saja, teman-teman. Jadi teman-teman, mengapa tadi sudah saya ceritakan kebun ini yang hanya populasinya 200 batang itu multivarietas. Banyak sekali varietasnya. Itu menandakan bahwa saya itu melakukannya secara bertahap. Nah, itu adalah teknik saya karena saya tidak memiliki biaya yang cukup. Jadi teman-teman, kita sebagai petani sawit harus paham betul dengan kondisi keuangan yang kita miliki. Jangan memaksakan, teman-teman. Karena ketika kelapa sawit kita sudah tertanam dan kemudian perawatannya itu minim, maka nanti pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang seharusnya kita bisa panen dalam 2 tahun, 3 tahun, nanti akan molor, teman-teman. Molor menjadi 5 tahun atau bahkan 6 tahun kalau memang benar-benar tidak dirawat. Karena kita merawat sawit ini, menanam sawit ini bukan seperti menanam sawi yang mungkin bisa tumbuh sendiri tanpa dirawat, tanpa dipupuk, dan bisa menghasilkan dalam waktu singkat. Tidak, teman-teman. Sawit kalau tidak dirawat, tidak dipupuk, dia tidak akan menghasilkan secara sempurna. Maka dari itu perlu perawatan yang ekstra, perlu biaya yang besar untuk melakukan perawatannya. Saya punya target 2 tahun bisa panen, teman-teman. Karena varietas yang saya tanam menampilkan keunggulannya itu 26 bulan bisa panen. Jadi saya kejar, saya pupuk tiap bulan meskipun dengan dosis-dosis yang kecil. Dan tentunya hal itu adalah
teknik yang saya lakukan, dan kemudian saya pun berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya saya harus bisa melakukan perawatan kelapa sawit saya secara maksimal sehingga nanti bisa mendapatkan hasil produktivitas yang tinggi. Itu yang selalu tertanam dalam diri saya. Kemudian ada yang berkomentar bahwa hanya mimpi, saya belum punya apa-apa, bagaimana saya memulainya, dan kemudian apakah saya bisa berhasil. Yakin saja teman-teman, YouTube saya dulu juga tidak memiliki subscriber. Dan alhamdulillah setelah 2 tahun saya konsisten memenuhi konsistensi saya, akhirnya saya mencapai di titik ini. Subscriber saya sudah hampir 12.000 lebih, dan tentunya banyak yang memang terinspirasi dari video-video saya. Saya menceritakan hal-hal yang memang selalu berbau positif. Saya tidak mau menjelek-jelekkan orang lain atau hal lain sebagainya. Ini adalah murni dari pengalaman saya pribadi. Tentu teman-teman, segala sesuatunya itu bisa kita capai ketika kita memang memiliki niat, tekad, dan konsistensi. Itu yang terpenting. Kalau kita itu angat-angat tai ayam atau hanya memiliki semangat sesaat, tentu itu tidak akan bisa membuat usaha yang kita lakukan itu berhasil. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya yang ada di sekitar saya bahwa ketika kita berusaha, janganlah kita itu mudah bosan. Itu kuncinya teman-teman. Kalau kita memang tekadnya di kebun sawit, ya kita harus benar-benar mencintai kebun kita. Jangan sampai kita anggap bahwa kebun kita ini sampingan. Kita itu paham betul teman-teman potensi kita itu di mana. Saya selalu berdiskusi dengan teman-teman saya bahwa tidak semuanya itu memiliki kecintaan terhadap kebun. Ada yang mengatakan bahwa berkebun kelapa sawit itu tidak menguntungkan atau ya tidak menjanjikan. Mereka lebih senang untuk berbisnis, mereka lebih senang untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan itu adalah hal yang wajar karena setiap manusia memiliki passionnya masing-masing, memiliki mindsetnya masing-masing, jadi jangan dipaksakan. Namun ketika kita benar-benar memahami bahwa potensi kita ini hanya di kebun sawit, ya kita lakukan tata kelola perkebunan kelapa sawit itu yang baik dan benar. Itu teman-teman, kuncinya hanya di sana, hanya konsistensi dan ketekunan serta tekad batu semangat api. Itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Nah kemudian teman-teman, bagaimana kita memulainya? Tentunya kita tidak bisa memulai dengan sesuatu hal itu dengan tergesa-gesa, dengan nafsu yang tinggi, itu tidak bisa dilakukan teman-teman. Kita harus sabar. Kalau kita punya keluarga, kita rundingkan dengan istri, terutama kalau memang kita sudah beristri. Kalau kita masih bujangan, tentu itu akan lebih mudah. Jadi, karena uang yang kita hasilkan itu tidak terpakai begitu besar dengan kebutuhan. Jadi untuk menabungnya itu lumayan cukup besar untuk kita lakukan ketika kita masih sendiri. Namun ketika kita sudah memiliki istri, ya kita harus runding dulu dengan istri. Nah saya selalu lakukan seperti itu. Nah kuncinya kita jangan keburu nafsu. Seperti yang saya lakukan, saya tanam secara bertahap. Jadi saya buka ini hanya setengah hektar, kemudian setengah hektar lagi, kemudian setengah hektar lagi, secara bertahap seperti itu. Jangan terburu-buru mau 1,5 hektar kita babat semuanya, 2 hektar kita babat semuanya. Setelah kita babat, kita tidak memiliki biaya dan tentunya akhirnya kita mati di tengah jalan atau selesai di tengah jalan. Sawit yang kita tanam ketika terkena hama, terkena penyakit, kita tidak bisa menggantinya. Akhirnya dari beberapa batang yang kita tanam yang menghasilkan hanya beberapa batang saja, dan tentunya hal tersebut akan merugikan kita dalam jangka waktu yang cukup panjang. Itu teman-teman. Untuk masalah bibit, sekarang kita bisa order per kecambah dengan harga yang terjangkau daripada kita beli benih yang mahal yang sudah jadi. Kalau memang kita tidak memiliki biaya yang cukup, kita semai dulu, kita sabar 1 tahun, kemudian nanti kita akan tanam dalam tahun berikutnya. Itu teman-teman tekniknya. Jadi kuncinya hanya sabar, telaten, dan tekun. Nah jadi
kalau kita ingin benar-benar memulai, ya mulailah dari sekarang, dari hal yang terkecil, kemudian kita belajar menabung, menabung. Jangan dihabiskan penghasilan kita semuanya. Nah, kalau kita tidak punya penghasilan, ya bekerja teman-teman. Kita lihat potensi kita itu apa, pekerjaan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak punya kecerdasan IQ, kita ya gunakan tenaga kita. Itulah teman-teman. Jadi saya tidak bisa menggurui kalian harus kerja apa, harus begini begitu. Kalian sendiri yang mengerti posisi kalian, potensi kalian itu apa, digali, dikeluarkan, kemudian tabung. Hindari sesuatu yang memang bisa membuat uang kita itu habis cepat seperti judi, zina, dan lain sebagainya. Hindari semuanya. Kalau bisa tabung, kemudian kita berupaya untuk membeli tanah kalau ada. Kalau memang sampai dalam beberapa tahun kita tidak bisa mendapatkan tanah, tentunya kita bisa berupaya di usaha yang lain. Itu teman-teman. Mungkin hanya sekian dulu videonya teman-teman. Nanti kita bangun lagi semangat yang baru, karena saya sudah sangat-sangat terpompa semangatnya teman-teman untuk berbicara. Nanti saya malah ngelantur kemana-mana. Mungkin hanya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.